Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Titus pasal 2 ayat 6 dan 7. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Beredar video memperlihatkan aksi seorang bocah menirukan tingkah ibunya, viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram Solehanohan07, Senin, 23 Januari 2023. Dalam video memperlihatkan seorang bocah perempuan menceritakan jika ia berkeinginan ke negara Korea. Bocah itu memperagakan jika ibu baik menjawab permintaan anaknya dengan jawaban yang lembut dan baik. Sebaliknya bocah perempuan itu menceritakan ibunya marah saat anaknya berkeinginan ke Korea sambil memperaga cara ibunya marah. Sontak setelah video tersebut diunggah menuai berbagai komentar dari warganet. Ma, aku pengen ning Korea. Iya, kesok ya ning Korea. Ma, aku Ma, aku pengen ning Korea. Halah, lah gue Korea kuku. Larang ngono gemsak aku lek ngono iku. Anu kan duwe mek sing baik. Dielot-elot anake aja di Teladan. Saya yakin bahwa semua orang pasti sudah akrab dengan kata yang satu ini. Tetapi tentu tidak ada salahnya apabila menilik mana kata teladan yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat, yang menjelaskan bahwa teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh, yang meliputi sifat, perbuatan, perkataan, dan lain sebagainya. Berdasarkan maknanya, ada dua jenis orang yang berkorelasi dengan teladan, yaitu orang yang meniru dan orang yang ditiru. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas kedua jenis orang ini satu persatu. Pertama, orang yang meniru. Pada dasarnya, semua orang itu merupakan peniru. Karena sejak kecil semua orang banyak belajar dari apa yang dilihat dan didengarnya. Kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang lahir di dunia dengan pengetahuan tentang segala hal yang baik dan buruk. Seorang anak cenderung meniru segala hal yang dilihat dan didengar dari orang tuanya. Perbuatan maupun perkataan orang tuanya adalah contoh bagi sang anak. Sehingga dengan demikian orang tua menjadi teladan bagi sang anak. Seorang anak adalah seorang pelajar cepat yang cepat belajar dari apa yang dilihat dan didengarnya. Karena itulah masa kanak-kanak menjadi masa yang paling penting di dalam mendidik anak. Ketika anak belajar berbicara, kata-kata yang didengar itulah yang ditirunya. Ketika anak belajar hal-hal yang baru, tingkah laku yang dilihat, itulah yang ditirunya. Ketika seorang anak bersekolah, ia mendapat bahan pelajaran baru untuk ditiru, baik dari para guru maupun teman-temannya. Bukan mustahil apabila sang anak kemudian lebih meniru gurunya maupun teman-temannya daripada orang tuanya. Sumber tiruan tidak lagi tunggal. Dan hal ini kadang membingungkan sang anak. Alkisah Sahibul Hikayat, seorang anak kecil dengan nada cemas menelepon pendetanya untuk datang ke rumah dan mendoakan yang sedang sakit keras. Sang pendeta bergegas pergi ke rumah sang anak. Dan setibanya di sana ia merasa kesal mendapati fakta bahwa yang sedang sakit keras hanyalah seekor anjing peliharaan sang anak. Berhubung masih kesal, maka sang pendeta kemudian berdoa dengan asal-asalan. Hai anjing, jikalau kamu mau sembuh, maka sembuhlah. Tetapi jikalau kamu mau mati, maka matilah secepatnya. Amin. Ternyata beberapa hari kemudian anjing itu sembuh.
Sang anak yang merasa gembira kemudian berkunjung ke rumah pendetanya untuk memberi kabar gembira tersebut dan sekaligus untuk mengucapkan rasa terima kasih. Kebetulan sang pendeta sedang sakit keras dan terbaring tidak berdaya di ranjang. Maka sang anak pun tergerak hatinya dan kemudian berdoa, "Hai Pak Pendeta, jikalau kamu mau sembuh, maka sembuhlah. Tetapi jikalau kamu mau mati, maka matilah secepatnya. Amin." Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah baik-baik bahwa sejatinya seorang anak adalah seorang peniru. Ia meniru dari orang tua dan orang-orang lain di sekitarnya. Bahkan ia juga meniru dari semesta lingkungannya. Hal ini terus berlanjut sampai sang anak dewasa dan mempunyai pengetahuannya sendiri yang dirangkumnya dari meniru semakin banyak orang di sekitarnya. Oleh karena itu, ia membutuhkan teladan, sesuatu yang patut ditiru dan baik untuk dicontoh. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi teladan bagi anak-anak dan orang-orang di sekitar kita? Kedua, orang yang ditiru. Berhubung pada dasarnya semua orang merupakan peniru, maka kehadiran orang-orang yang ditiru sangatlah penting. Suatu teladan dalam perbuatan dan perkataan sangat dibutuhkan untuk memberikan contoh yang baik bagi para peniru, terutama bagi anak-anak dan bagi kaum muda yang memiliki kecenderungan jauh lebih tinggi untuk meniru. Rasul Paulus jelas memahami kebenaran ini. Itulah sebabnya kepada Titus, rekan sekerja yang diutus untuk menggembalakan jemaat Korintus, ia menulis, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Titus pasal 2 ayat 6 dan 7a. Seperti halnya anak-anak, orang-orang muda membutuhkan nasihat atau kata-kata yang bijak untuk menjadi tuntunan dalam berperilaku dan berkata-kata. Namun nasihat saja tidaklah cukup apabila tidak disertai dengan perbuatan yang selaras dengan apa yang dinasehatkan. Oleh karena itulah Rasul Paulus juga meminta Titus untuk menjadikan diri sendiri sebagai suatu teladan dalam berbuat baik. Nasihat ini tentu saja juga berlaku untuk kita semua, khususnya sebagai orang tua. Saya akan mengakhiri sarapan bersama Tuhan hari ini dengan sebuah puisi indah goresan pena Mary Rita Selke Korsan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi berjudul Ketika Engkau Kira Aku Tidak Memperhatikan. Ketika engkau kira aku tidak memperhatikan, engkau menggantung lukisanku yang pertama di lemari es, dan aku ingin melukis lagi. Ketika engkau kira aku tidak memperhatikan, engkau memberi makan kucing yang terlantar, dan aku berpikir baik sekali engkau berbelas kasih pada binatang. Ketika engkau kira aku tidak memperhatikan, engkau membuat kue ulang tahun hanya untukku, dan aku tahu bahwa hal-hal kecil itu adalah hal-hal istimewa. Ketika engkau kira aku tidak memperhatikan, engkau berdoa, dan aku menjadi percaya bahwa Allah itu ada. Kepada siapa aku selalu dapat berbicara. Ketika engkau kira aku tidak memperhatikan, engkau mengecup keningku sebelum tidur, dan aku merasa engkau kasihi. Ketika engkau kira aku tidak memperhatikan, aku melihat air mata mengalir dari matamu, dan aku belajar bahwa terkadang hal tertentu menyakitkan, tetapi menangis itu tidak apa-apa. Ketika engkau kira aku tidak memperhatikan, engkau tersenyum, dan itu membuatku ingin tampak cantik seperti itu juga. Ketika engkau kira aku tidak memperhatikan, engkau peduli. Dan aku ingin menjadi seperti yang mungkin dapat kucapai.
Ketika engkau kira aku tidak memperhatikan, aku memperhatikan. Dan aku ingin menyampaikan terima kasih untuk segala hal yang engkau lakukan ketika engkau kira aku tidak memperhatikan. Sahabat-sahabat Kristus, puisi ini menggambarkan kesan seorang gadis kecil terhadap ibunya yang sudah memberi teladan indah kepada dirinya. Meskipun sang ibu tidak mengira bahwa gadis kecil itu memperhatikannya. Jadi untuk semua orang tua, untuk para ayah dan ibu, ketahuilah bahwa entah kalian menyadarinya atau tidak, anak-anakmu selalu memperhatikan segala tingkah lakumu. Bahkan ketika kalian tidak mengira bahwa mereka memperhatikan. Oleh karena itu, jadilah teladan bagi anak-anakmu sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Karena sejatinya kalian adalah orang-orang yang diberi kepercayaan untuk memelihara anak-anak milik pusaka dari Tuhan.